tali pertama yang menghubungkan kita dengan Allah itu iman. Jadi kalau imannya sudah ada, koneksi bisa dibangun. Anda kalau punya handphone nggak ada sinyal, nggak bisa connect, nggak bisa nyambung, nelpon nggak bisa, kirim pesan susah, mesti ada koneksinya dulu. Buka koneksinya, baru nyambung. Hal yang mengoneksikan kita dengan Allah supaya dapat ala hudam mir rabbihim, dilindungi Allah, dipandu Allah, dibimbing Allah, dijaga Allah. Apa koneksi pertamanya? Iman. Tapi bukan iman biasa, iman yang terus ditingkatkan sampai mendapatkan satu tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang cek tanda ini. Kalau sudah ada tanda ini dalam diri kita, berarti berbahagialah kita memiliki bagian pertama dari tanda kesuksesan dan kebahagiaan. Bawa ini, tinggal buka amalnya. Apapun yang Anda kerjakan, jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sukses, orang bahagia di 3 alam, dunia, alam kubur, sampai akhirat. Tanda pertamanya adalah orang yang mampu mengupgrade imannya sampai dia mendapatkan ciri-ciri berikut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada ayatnya? Dan orang-orang yang beriman itu, yang imannya benar, dia jaga, dia tata, benar imannya. Perhatikan. Ulaika lahumul amnu. Ciri pertamanya, orang yang terus meningkatkan iman, menjaga iman, kelihatan sekali orangnya tenang. Ada 3 hal pokok yang kalau dia mendapatkan 3 ciri itu, dia mendapatkan nikmatnya iman. Insyaallah. 1, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahima. Dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Prioritasnya Allah dan Rasulnya. Contoh gini, dia mau makan nih, apa makanan yang dibenarkan oleh Allah? Yang halal misalnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka halal itu membimbing imannya. Karena itu ketika dia mencari yang thayyib, itu imannya disebutkan dulu. Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Begitu dipanggil imannya, dia nggak mikir halal lagi, karena imannya langsung membimbing dia pada yang halal. Di orang yang imannya itu sudah melekat pada dirinya, yang prioritas itu Allah dan Rasul dia. Mau makan, dia nggak pikir yang haram, langsung yang halal. Mana yang halal? Lalu begitu akan makan, dia ingat, dia cari bagaimana Nabi mengajarkan cara makan. Idza quddimat ta'amu khudh biyadika biyaminika ma yalik. Kalau makanan itu dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Dia praktekkan. Dia mau jalan, dia lihat bagaimana Allah menyukai jalannya orang-orang yang dengan iman dia berjalan. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, jalannya bagus. Dia nggak ganggu orang. Dia naik motor, nggak usil sama orang. Dia naik mobil nggak merasa hebat, dia jalan kaki nggak merasa tinggi, dia hormati orang lain, dia jaga lingkungan. Kalau ada yang mengejek, memprovokasi, dia mendoakan. Allah imannya. Iman menjadikan dia tenang. Dan menariknya, orang-orang sekitarannya pun merasa tenang dengan hadirnya dia. Terus upgrade diri sampai merasakan ketenangan itu dan menjadikan tuntunan Allah dan Rasul sebagai prioritas. Kedua apa? Yang kedua yang mendapatkan kenikmatan iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mampu saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Maaf ya, melihat orang lain itu bi'ainir rahmah. Ada orang lewat nggak nyapa, alhamdulillah, mungkin sedang buru-buru, iman. Ada orang mencela, oh masya Allah, mungkin belum tahu, iman. Masya Allah, iman. Jadi orang yang dapat kenikmatan iman itu antara anugerah dengan musibah, dua-duanya sama. Saat ada suka dia bersyukur, saat ada duka dia bersabar. Jadi dua-duanya sama aja, diposisikan sebagai ujian. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min,
orang kalau sudah benar imannya, perkaranya mengagumkan. Semua nggak ada bedanya. Semua dilihat sebagai ujian yang melahirkan pahala. Dapat kedudukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian dari Allah. Bukan untuk pamer. Ikut kontestasi nggak terpilih, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sabar dengan itu. Tetap dia berbakti dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Jadi antara suka dengan duka posisinya sama. Saat suka ada syukur, saat duka ada sabar. Semua ujian. Itu ajaban. Yang ketiga, dia konsisten pada kebaikan dan imannya menjaga dia pada keburukan sampai di level nggak suka ketika merasakan atau melihat sesuatu yang tidak baik. Jadi orang beriman itu semua yang keluar manfaat. Makanya ujung ayatnya Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya, wahum muhtadun, orang yang ditunjuki oleh Allah. Nanti hasilnya apa? Semua bagian tubuhnya. Ini bagian pertama. Semua bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, itu semuanya dibimbing oleh imannya supaya mengerjakan semua yang bermanfaat.